sebenarnya pada dasarnya ini konflik antara Rusia dan NATO, di mana NATO itu memanfaatkan konflik lokal. Jadi 2014 itu saya udah nulis tentang Ukraina. Oke. Karena keberadaan BHM sana. Selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada. Berbahagia sekali malam hari ini kita kedatangan tamu khusus. Ya, saya perkenalkan ke Anda semua. Di samping kanan saya Ibu Dina Sulaiman, dosen hubungan internasional di Universitas Pajajaran Bandung atau Unpad di hubungan internasional, Mbak ya. Terus di samping kanan saya ujung ada Mas Joko Purwanto. Mas Joko Purwanto adalah Ketua Komite Persahabatan Indonesia Rusia. Nah, mungkin Anda akan penasaran pada malam hari ini tema yang akan kita bahas adalah setahun operasi khusus militer Rusia di Ukraina. Menjawab atau untuk mengetahui lebih lanjut tentang tema tersebut, mari kita diskusikan dengan santai dengan kedua pembicara di sebelah kanan saya. Untuk pemirsa dimanapun Anda berada, mungkin akan masih sebagian belum mengetahui tentang latar belakang kenapa ada operasi militer khusus Rusia setahun yang lalu 24 Februari dengan pernyataan dimulai dari pernyataan Presiden Rusia Putin. Kita akan awali dari Mas Joko dulu. Baik, selamat malam semuanya. Saya kira kenapa Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina itu pada dasarnya karena kegagalan dari proses peta jalan damai yang sudah disetujui sebagai solusi untuk menyelesaikan konflik di Donbas atau di Ukraina Timur. Yaitu dari kegagalan mengimplementasikan perjanjian Minsk, Minsk II. Tahun berapa itu? Tahun 2015. Ada yang menyebut juga namanya format Normandy, di mana sebenarnya peta jalan damai itu sudah disetujui oleh Ukraina, Kiev, oleh pemerintah lokal, LPR, DPR, kemudian yang dijamin oleh Rusia, Prancis dan Jerman sebagai penjamin perjanjian itu. Perjanjian itu kemudian bahkan diratifikasi menjadi resolusi Dewan Keamanan PBB. Nah, tapi memang mungkin di Indonesia tidak banyak yang tahu sebenarnya tentang konflik di Donbas, Ukraina Timur, perjanjian Minsk dan sebagainya. Tapi satu tahun dari berjalannya operasi militer ini semua menjadi terbuka bahwa sebenarnya pada dasarnya ini konflik antara Rusia dan NATO, di mana NATO itu memanfaatkan konflik lokal. Dalam hal ini konflik yang dimulai dari yang muncul setelah kudeta 2014. Ada perpecahan sosial, perpecahan politik di Ukraina akibat kudeta itu. Kenapa saya bilang ini konfliknya Rusia dan NATO? Karena pada bulan Juni mulai terbuka bahwa Minsk Agreement itu memang disabotase. Dibuat untuk tidak bisa diimplementasikan oleh pihak NATO. Pertama pada bulan Juni kalau tidak salah, Petro Poroshenko, presiden pada waktu perjanjian Minsk, itu mengakui bahwa sejak semula memang Ukraina tidak berniat untuk mematuhi perjanjian Minsk itu. Mereka hanya menandatangani itu untuk membeli waktu
buying time untuk memperkuat militernya lagi dengan bantuan dari NATO. Kemudian bulan November, Angela Merkel yang waktu itu menjadi kanselir Jerman ya waktu perjanjian Minsk itu juga membuat pengakuan bahwa perjanjian Minsk ini tujuannya memang untuk memberi Ukraina waktu memperkuat militernya dengan bantuan NATO. Pengakuan ini diperkuat lagi oleh Roland Hollande, waktu itu juga presiden Prancis yang ikut menjadi penjamin dari perjanjian Minsk, juga membuat pengakuan serupa terhadap seperti pernyataannya Angela Merkel. Artinya itu memang hanya Rusia, tidak ada negara lain yang mengejar perdamaian di Ukraina Timur sebanyak Rusia. Karena hanya Rusia yang menuntut untuk segera diimplementasikan selama 8 tahun. Itu tidak terjadi, konflik militer terus berlanjut. Banyak lembaga-lembaga HAM termasuk PBB Amnesty itu memperkirakan antara 13.000 sampai 16.000 korban sipil di Donbas. Ya. Jadi kalau ada yang menyatakan bahwa perang di Ukraina Timur itu dimulai 24 Februari, saya kira tidak benar. Konflik perang militer terjadi dari 2014. Sejak 2014. Ya. Bahkan upaya Rusia untuk mengejar perdamaian itu, mereka bersedia. Jadi pada bulan Februari itu ribuan tentara Ukraina dan ratusan penasihat militer NATO terkepung di namanya debat Sevo pada bulan Februari. Nah, demi untuk mengejar perdamaian, milisi-milisi DPR disuruh membuka kepungan itu. Sampai sebegitunya untuk Rusia mengejar perdamaian di Ukraina Timur. Tapi itu tidak terjadi. Justru yang terjadi dari mulai Desember, Rusia mengetahui ada penguatan militer Ukraina ke Ukraina Timur, ke Donbas. Penguatan, pengiriman senjata macam-macam. Diperkirakan pada waktu itu ada sekitar 100 sampai 120.000 tentara Ukraina di sepanjang front Donbas, sepanjang garis kontak. Kemudian pada pertengahan Februari mulai banyak sekali terjadi penembakan artileri ke pemukiman sipil di Donetsk. Itu tercatat dengan rapi oleh organisasi yang namanya OSCE. OSCE ini adalah Dewan Kerjasama Keamanan Eropa. Di situ ada perwakilan Uni Eropa, di situ ada perwakilan NATO, di situ ada perwakilan negara Eropa non NATO. Ada di situ mencatat semua pelanggaran-pelanggaran itu. Dan Rusia juga mencium rencana dalam waktu dekat. Di minggu ketiga, minggu keempat Februari, Ukraina akan melancarkan operasi militer ke timur. Untuk merebut Donbas dengan kekerasan. Artinya Minsk menjadi tidak ada artinya. Jadi satu-satunya jalan untuk menyelamatkan warga sipil Donbas adalah melakukan operasi militer khusus. Iya. Secara umum bisa kejadiannya seperti itu. Bisa disimpulkan bahwa ada satu situasi di Donbas, rakyat sipil sebenarnya pengen masuk menjadi bagian dari Rusia, sehingga mereka mendapat hambatan dari pemerintah Ukraina. Apakah bisa dikatakan begitu? Kalau keinginan itu kuat, karena memang Ukraina Timur, sampai dengan Odessa itu mayoritas etnis Rusia. Jadi keinginan untuk bersatu lagi dengan Rusia itu pasti ada. Tapi pemerintah Rusia, karena dia yang menjadi inisiator dan penjamin dari Minsk Agreement, Rusia tidak setuju. Tidak, ini
harus diimplementasikan Minsk Agreement. Dalam Minsk Agreement itu salah satu sebenarnya itu yang mengakui keutuhan teritorial Ukraina, hanya minta status otonomi khusus di Luhansk dan Donetsk. Oke. Baik, itu sebagian mungkin sudah dijelaskan. Saya beralih kepada Mbak Dina. Mbak Dina, saya pernah membaca juga tulisan yang membuat pernyataan kesamaan kasus Suriah, ya kan, dengan kejadian di Ukraina pada saat ini. Mungkin Mbak Dina bisa jelaskan lagi gitu ya kan, apa yang disebut dengan kesamaan antara Suriah dengan Ukraina ini. Baik, mungkin perlu yang belum kenal sama saya mungkin saya perlu jelaskan bahwa saya sebenarnya concernnya di kajian Timur Tengah. Oke. Ya, jadi dan sejak 2011 itu ketika Arab Spring ya melanda berbagai negara di Timur Tengah itu ya saya mulai mengikuti, dan 2014 tiba-tiba ada seorang yang saya menyebutnya maklar perang gitu ya. Jadi dia disebut oleh media barat itu disebutnya filsuf gitu kan. Tapi de facto dia itu pergi kemana-mana itu untuk memprovokasi kebangkitan rakyat yang tanda kutip dan kemudian berujung pada pemulihan rezim, dan namanya Bernhard Henry Levy. BHL namanya. Nah, si BHL ini dia untuk Suriah itu sejak 2011 itu aktif menggerakkan massa gitu ya. Dia di Prancis berpidato gitu, pokoknya ini pemerintahan Suriah ini harus digulingkan, rakyat Suriah harus bangkit menggulingkan pemerintahan. Terus juga dia mengkoordinasi berbagai gerakan masyarakat sipil untuk membantu penggulingan rezim di Suriah. Nah, si BHL ini 2014 ujuk-ujuk ada di Ukraina. Ya kan, di Maidan itu. Terus pokoknya ngomongnya gini ke orang-orang Maidan, wahai orang-orang Maidan, kalian tuh bersatulah, bergabunglah dengan Eropa gitu kan, Eropa Barat maksudnya. Masa depan kalian tuh ada di Eropa Barat. Nah, pas saya lihat ada BHL di sini, kayaknya ada masalah nih gitu kan. Saya langsung alarm, saya ini pasti ada masalah nih, BHL kok ujuk-ujuk ada di Ukraina gitu ya waktu itu. Jadi 2014 itu saya udah nulis tentang Ukraina. Karena keberadaan BHL di sana gitu kan. Jadi saya menulis artikel di blog gitu, Ukraina adalah Suriah yang lain gitu ya. Nah, udah terus ya intinya saya melihat bahwa yang terjadi di Ukraina itu adalah upaya penggulingan rezim juga, sama seperti yang di Suriah. Jadi pemerintahan Ukraina waktu itu kan pro Rusia ya, siapa ya, Yanukovych ya, susah banget ngapalinnya. Yanukovych itu pro Rusia. Amerika ingin menggulingkan Yanukovych ini gitu kan. Nah, apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk penggulingan ini sama seperti yang dilakukan di Suriah juga, mendanai gerakan-gerakan demokrasi. Nah, kan idenya demokrasi diteruskan yang dijualnya nggak. Jadi melalui NED, National Endowment for Democracy, dibiayailah ini ya demonstran-demonstran atau gerakan-gerakan untuk berdemo, untuk terus juga media-media massa gitu ya, untuk menggiring opini publik agar rakyat Ukraina dan di Suriah juga gitu, agar rakyat Suriah melawan pemerintahnya sendiri. Nah, kesamaannya di situ tuh. Jadi revolusi berwarna lah istilahnya. Iya. Sebelum melanjutkan apa yang disampaikan oleh Mbak Dina, mungkin sedikit pengantar. Mbak Dina juga sangat concern terhadap geopolitik di Timur Tengah karena memang spesialis bakar untuk pengamat geopolitik, sehingga saya kira Mbak Dina cukup bisa mumpuni menjelaskan itu. Tetapi mungkin akan saya tarik kepada latar belakang ekonominya apa ini, Mbak ya, terhadap operasi-operasi Amerika tadi, mungkin ke Suriah, ke penggulingan Bashar Assad ya kan. Kenapa sih mereka atau Amerika
ceki NATO ya kan melakukan itu di Suriah dan di Ukraina. Nanti Mbak Dina bisa kasih mungkin sedikit aja latar belakang soal itu. Baik, kalau awalnya ya dari 2011 itu saya mulai nulis tentang Arab Spring di Suriah sampai 2022 Februari itu saya memotret memetakan ya konflik di Suriah itu, kenapa kok Amerika Serikat ingin menggulingkan Bashar Assad ya, pertama karena faktor Israel gitu ya. Jadi memang Bashar Assad ini presiden yang sangat membela Palestina dan memang membantu perjuangan bersenjata di Palestina kan gitu. Dan kedua ada masalah pipa gas ya dari Qatar itu ingin masuk ke Eropa, tapi kan harus lewat Suriah jalurnya. Padahal Suriah kan temenan sama Rusia, ya kan. Jadi Suriah nggak mau pipa gas itu. Kenapa? Karena seandainya gas dari Qatar masuk ke Eropa, Rusia nggak punya bargaining position lagi kan atas gasnya, karena Eropa punya jalur lain untuk mendapatkan gas. Sementara seperti kita lihat sekarang kan gas ketika perang Ukraina ini akhirnya kan gas terhambat ya, karena mereka mengembargo diri mereka sendiri ya kan. Nah, tapi setelah Februari ini setelah ada special military operation dari Rusia ini, saya belajar banyak lagi, saya baca lagi, saya mendengarkan lagi kuliah tentang kebijakan luar negeri Amerika Serikat dari Profesor Mearsheimer salah satunya. Itu ternyata memang kebijakan luar negeri Amerika Serikat itu memang ingin menyebarluaskan liberalisme di dunia. Itu udah ideologi mereka gitu, value-nya mereka itu ada di situ, menyebarluaskan liberalisme ke seluruh dunia, sehingga pengennya semua negara itu menganut nilai yang sama. Dan wujudnya adalah implementasinya ada demokrasi, tapi demokrasi yang liberal juga gitu ya. Jadi bukan anti demokrasi nih, tapi demokrasi kan banyak model ya. Nah, liberal juga. Nah, seandainya ada pemerintahan negara-negara itu menolak proyek liberalisme itu, ini Mearsheimer sendiri yang ngomong ya akan digulingkan. Nah, di sini ada pertentangan nilai. Saya baru menangkap itu ya setelah Februari ini mempelajari tentang Rusia Ukraina. Jadi sebenarnya ini adalah perang antar nilai, dan kemudian kita lihat bagaimana narasi Rusia itu selalu kami membela nilai-nilai tradisional gitu kan. Putin kan berkali-kali ngomong gitu. Terus siapa ya tokoh-tokohnya Rusia lah membela nilai-nilai tradisional. Berarti ini perang nilai antara Barat dengan liberalismenya yang sudah kebablasan itu gitu kan, yang justru mendegradasi manusia, dengan nilai-nilai tradisional yang ingin dijaga oleh berbagai peradaban yang lain. Karena peradaban kan beda-beda. Makanya pidato terakhirnya Putin kan Rusia itu peradaban yang mandiri gitu loh, ya kan? Peradaban yang mandiri, dan kami ingin melanjutkannya, mewariskannya pada generasi berikutnya. Nah, Suriah, Arab itu kan juga punya peradaban sendiri. Iran punya peradaban sendiri. Kenapa semuanya harus dipaksa untuk satu ideologi seperti Barat kan gitu ya? Nah, itu kata Mearsheimer seperti itu, perang nilai. Tapi sebenarnya kalau dicari lagi, apa sih tujuannya gitu? Apakah sekedar transfer nilai? Ya, saya melihatnya itu ujung-ujungnya memang ekonomi, penguasaan sumber daya alam gitu kan. Jadi kata Mearsheimer, dengan melakukan penggulingan rezim itu ada dua yang bisa didapat oleh Amerika. Satu, tersebarnya nilai liberalisme itu. Kemudian dua, ada pemimpin di negara itu yang pro Barat. Hegemoni Barat atau hegemoni Amerika. Iya. Nah, saya nyambungin lagi, saya sambungkan, buat apa ada pemimpin pro Barat di sebuah negara? Ya kan penguasaan ekonomi, ya kan? Itu sih gini. Menurut Mas Joko, yang untuk kasus Ukraina, kenapa mereka memaksakan dalam tanda petik tadi merusak perdamaian perjanjian Minsk tadi, ya kan? Apa sih sebenarnya kepentingan Barat, Amerika atau NATO terhadap Ukraina ini? Jadi pada awal abad 20 ada pemikir geopolitik Inggris itu bilang bahwa Eurasia adalah heartland. Jadi dia jantung dunia. Siapa yang menguasai heartland, dia akan menguasai dunia. Kenapa dia bilang Eurasia menjadi sangat penting dengan dia membuat pernyataan seperti itu? Karena Eurasia itu benua yang paling berkembang. Dua benua yang paling berkembang kan, dia gabungan Eropa dan Asia.
mempunyai cadangan mineral yang luar biasa, cadangan energi, terus populasi luar biasa. Jadi motif Amerika, NATO dan koalisi Barat tidak jauh dari itu. Nah, kenapa Ukraina menjadi penting? Karena pemikir-pemikir neokon Amerika ini satu-satunya cara untuk menguasai Eurasia adalah melemahkan Rusia, atau menghancurkan Rusia, atau memecah Rusia menjadi negara-negara seperti Yugoslavia, bekas Yugoslavia, dengan pemimpin-pemimpin yang menjadi proksi dari Barat dengan tujuan untuk menguasai Eurasia. Dan itu motif itu tidak mereka tutup-tutupi. Itu dari Brzezinski membuat apa itu, The Grand Chessboard ya. Dalam The Grand Chessboard itu secara terang-terangan itu penasehat, kalau tidak salah penasehat Reagan dan Bush senior ya. Terus kemudian Rand Corporation itu juga studinya soal itu. Jadi semua konflik lokal di sepanjang sisi-sisi perbatasan Rusia harus diaktifkan dengan tujuan ini nanti pasti akan merusak Rusia, kepentingan strategis Rusia, melemahkan Rusia. Spesifik Ukraina, konflik sebenarnya Ukraina kan dalam tanda kutip dia negara artifisial sebenarnya. Tidak ada yang gerakan kemerdekaan kemudian menjadi Ukraina seperti yang kita kenal ini. Ukraina yang kita kenal sebelum operasi militer khusus itu negara yang dibentuk oleh PKW, Uni Soviet. Dalam kerangka pengaturan administratif wilayah-wilayah di bawah Uni Soviet.